Nah, pemirsa, perjalanan saya kali ini saya sudah sampai di bawah kolong tol. Ah, betul sekali, saya di bawah kolong tol. Tapi ini bukan sembarang kolong tol, karena tepatnya saya sekarang berada ini ada di halaman sebuah masjid. Iya benar, ini adalah di halaman sebuah masjid. Nggak percaya? Coba lihat di sini. Tapi ngomong-ngomong, ini masjid atau kelenteng ya? Ini masjid. Tuh, tulisannya masjid. Masjid Babah Alun. Nah, ini katanya masjid yang baru saja didirikan, belum lama ya. Dan tapi ini bentuknya memang seperti kelenteng. Karena memang konon katanya yang didirikan ini adalah seorang mu'alaf ya, keturunan Tionghoa. Nah, saya nggak tahu nih siapa orangnya. Saya cuma dengar-dengar dari warga tadi ke sana. Loh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Pak Yusuf Hamka. Pak Yusuf, apa kabar? Sehat. Kita kan janjian di sana. Kita mau berbuka puasa bagi-bagi kaum Gak duafa. apa-apa, kan saya ngurus masjid saya dulu, baru Ini ntar masjid bagi. Babah Alun ini? Iya, ini Pak nama Yusuf nama juga? kecil saya, Alun. Oh, ya ampun Pak. Saya tadi cuma dengar-dengar dari masyarakat, Pak. Di situ ada masjid yang baru, Pak, baru dibangun. Unik tuh, bentuknya kayak kelenteng. Itu mualaf dari keturunan Tionghoa. Oh, saya bilang, wah ini menarik nih. Saya bilang sebelum ke buka puasa ke tempat Pak Yusuf nggak bilang kalau ini masjidnya. Jadi gimana Pak? Ini kenapa bikin ini di bawah kolong tol? Di kolong tol ini kan biasa dimanfaatkan untuk tumpukan sampah. Iya benar. Terus untuk orang numpuk-numpukin penghuni liar segala macam. Jadi kadang-kala jadi tempat maksiat. Jadi saya punya kewajiban karena saya diberi wewenang untuk mengelola kolong tol oleh yang punya perusahaan. Saya coba berpikir untuk buat apa yang bermanfaat. Bermanfaat bukan hanya untuk ibadah, tetapi bermanfaat juga secara ekonomi. Nah, kemudian saya gabungkan. Saya kebenaran Tionghoa, saya Muslim, saya insya Allah Indonesia sejati. Jadi 3 unsur ini saya gabungkan. Nah, tapi kepikiran gitu Pak, bikin masjid gitu loh. Kayaknya belum ada deh bikin tol seniat ini gitu Pak. Bagus nih. Semua ini pasti gerak Allah Pak. Saya pun juga nggak berpikir kenapa saya mau bikin di kolong tol. Mau juga teman-teman bilang kenapa nggak di kota-kota besar, di jalan besar. Saya bilang itu ria. Saya ini anak dari Samarinda, anak hutan Pak. Masuk ke Jakarta jadi anak kampung. Terus alhamdulillah sekarang jadi penasehat di beberapa perusahaan besar, sehingga saya menganggap saya udah jadi sedikit anak kota lah. Nah, setelah saya dapat rezeki anak kota dari Allah, apa yang saya harus perbuat? Saya membantu saudara-saudara saya yang di kampung dan di hutan. Nah, tahapan sekarang adalah yang di kampung dulu nih, di kampung Papango gitu kan. Insya Allah nanti yang di hutan di Kalimantan Timur, Samarinda, kampung saya. Ini jadi menarik sih memang Pak. Saya pas bilang tadi ada masyarakat bilang itu unik seperti kelenteng, makanya saya lihat, oh bener nih. Ya, memang saya memimpikan bahwa kalau ini masjid bisa menjadi potensi tujuan wisata, ini akan mengangkat perekonomian desa dengan sekaligus biar ramai menjadi wisata juga. Iya, turis mancanegara, turis Nusantara, yang mana multiplier efeknya bisa membantu saudara-saudara kita di sekitar sini yang banyak kekurangan, bisa berdagang cenderamata, berdagang makanan, minuman, mengelola parkir, hiduplah ekonomi. Hidup semua, dan harga tanah pun akan ikut naik dan membantu saudara-saudara kita di kampung ini. Ngomong-ngomong, mualafnya tahun berapa Pak? Saya alhamdulillah baru tahun 81 Pak, baru hampir 40 tahun. Iya, saya diangkat anak oleh almarhum Buya Hamka dan diislamkan oleh Buya Hamka. Ya, maka dari itu ada nama Yusuf Hamka. Betul Pak, saya benar-benar dapat karunia mendapat nama beliau, dan jujur itu sesuatu karunia Allah yang melalui beliau, dan ini semua pun juga Pak karena karunia Allah. Saya percaya, umur saya 60 tahun Pak, Desember kemarin. Saya ingin berbuat apa? Ya, perbuatan saya selain ini, saya berdagang nasi kuning Pak, dengan harga 3.000. Nah, iya Pak, itu bisa Bapak jual nasi kuning ke harga 3.000. Itu kok rasa-rasanya yang saya sekolah ekonomi Pak, itu nggak akan untung Pak. Secara matematika tidak untung. Karena untung, Pak. Kasat mata dilihat kok. Saya beli dari warung setempat Pak, saya nggak masak sendiri. Warung setempat saya beli 10.000 sampai 12.000. Jadi saya subsidi antara 7.000 sampai 9.000. Udah langsung. Tetapi percaya tidak percaya Pak, kalau Allah mau kasih mukjizat apapun, kun fayakun jadi. Nah, makanya saya waktu dulu ngaji, guru saya bilang, kalau engkau mau berbuat baik, nah katanya, pasti Allah akan kawal dan jaga dan cariin rezekinya. Dan ini saya merencanakan 2 miliar 1 tahun untuk saya punya sedekah. Alhamdulillah baru 10 juta, sekarang surplus 97 juta, luar biasa nggak? Padahal saya udah buka hampir 4 bulan. Alokasikan 2 miliar untuk selama setahun, sedekah itu, ternyata baru keluar 10 juta. 10 juta. Dan surplus sekarang 9 juta. Ada teman-teman kita dari Marinir, sumbang nasi kuning setiap Selasa Jumat. Teman-teman kita dari Kepolisian Jakarta Utara, setiap Senin 1 juta, setiap Kamis 1 juta. Teman-teman kita dari umat Nasrani, ada yang kasih 5 juta, yang umat Muslim ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Dan
Insya Allah ntar nih saya sambil buka puasa dari teman-teman pedagang Tanah Abang yang di Blok A itu mereka 1.200 pedagang ngumpulin 50 juta. Jadi dia akan serahkan kepada saya. Jadi semua malah berbondong-bondong Pak ya, mau ikut bersama-sama Pak Yusuf. Makanya saya juga jadi serba salah. Sedekah saya kapan nih kebagian? Ini mau sedekah aja susah. Tapi ini bagus Pak, berlomba-lomba dalam mencari betul itu Pak. Itu. Sudah berapa banyak Pak outlet Pak itu sekarang, yang nasi kuning itu? Nasi kuning yang saya punya sendiri ada 4. Ada 4. Ada di Sunter, ada di gedung KPK sampingnya, ada di gedung Palang Merah Indonesia DKI, terus ada di Olimo. Terus tapi yang mengadopsi ini sudah banyak Pak. Ada di Cirebon, ada di Bengkulu, ada di Berau dan Samarinda. Jadi insya Allah ini akan menyebar. Kita sebarkan virus kebaikan. Yang Bapak tadi harganya semua 3.000 tuh Pak ya? 3.000. 3.000. Nah, yang sore ini Pak sudah mau waktunya berbuka Pak. Kita boleh ke sana Pak ya? Oke. Nah, ikuti saya akan berbuka dengan para kaum duafan membagi-bagikan makanan gratis bersama Pak Yusuf Hamka dan juga tadi para pedagang-pedagang di Tanah Abang. Tanah Abang ya, makan bagi. Mari Pak Yusuf kita jalan sana ya Pak. Ya. Pak, di mana tempat buka puasanya, Pak? Di dalam. Oh, di dalam sini. Oh, kita udah sampai nih, Pak ya. Iya, oh, di sini. Banyak kaum duafa di sini. Jadi, Pak, jadi selama bulan Ramadan ini yang tempat biasa Bapak jualan nasi kuning 3.000 perak itu tutup? Enggak, kita jualan tapi gratis. Oh, gratis. Dan kita ada 5 tempat. Ada 5 tempat. Di mana aja tuh, Pak? Ada di Sunter depan kantor Peter Marga. Terus yang di Bursa Efek. Indonesia. Ya. Terus kemudian di Hutan Kayu di depan kantor NU DKI. Terus di kolong tol di masjid saya dan di sini. Dan di sini. Oh, dan di sini. Ya, Pak, jadi ini membagi-bagikan ini untuk berapa banyak, Pak? Setiap harinya kira-kira? Setiap hari kurang lebih hampir 2.000 porsi kita. 2.000 porsi. Karena di Bursa Efek 1.000. Di Sunter 1.000. 3.000 loh. Di kolong tol itu kita ada 500. Di Hutan Kayu 3.200 loh. Sedekah Bapak yang 2 miliar itu masuk dalam di sini? Iya, alhamdulillah ini sedekah. Ini rencana katanya ada teman-teman dari pedagang Tanah Abang mau ngasih saya 50 juta tuh katanya. Mau ikutan juga? Mau ikutan, makanya sambil saya bilang sebelum kamu sedekah, kamu harus melayani saudara-saudara kita kaum duafa, saya bilang, baru saya mau terima. Nah, Pak Yusuf kenapa bisa berbagi tidak hanya di bulan Ramadan, Pak Yusuf? Pak Yusuf tuh tadi yang saya bilang jualan sampai 3.000 saja cukup, tidak mencari untung. Apa yang membuat Pak Yusuf itu apa? Coba, Rizky berpikir nggak? Kita bisa menghirup oksigen ini apa? Karunia Allah, rezeki dari Allah setiap hari. Nih masih bisa berdiri juga karena Allah. Kaki bisa bergerak, tangan bisa bergerak, mata bisa main lihat-lihatan, kuping bisa dengar, mulut masih bisa ngomong, lidah masih bisa mencicip makanan. Bersyukur ya maksudnya? Bersyukur setiap hari kita dikasih sama Allah. Jangankan itu, kucing di bawah, burung di langit, wajib kita kasih makan. Apalagi saudara-saudara kita sesama umat manusia. Ayo deh kita ke dalam deh, yuk. Kita sambil bagi-bagi ya? Oh, kita bagi-bagi, kita lihat. Tapi ada yang mengatakan begini, ya Pak Yusuf enak ngomong begitu, duitnya banyak, jadi bisa lakukan sedekah. Nah gimana Pak? Makanya kan seperti saya bilang, saya menganggarkan 2 miliar, saya baru keluar 10 juta. Alhamdulillah Allah yang kawal, Allah yang cariin. Sekarang dananya surplus 97 juta. Jadi iya, surplus. Yang penting niat kita bersih. Allah akan kawal. Allah akan carikan rezekinya. Jadi nggak usah takut Pak ya? Nggak usah takut. Insya Allah kalau berbuat baik. Niatnya yang penting berbuat. Ini makanan kita semua kita siapkan. Coba teman-teman kita dari saudara-saudara kita pedagang Tanah Abang. Ini mereka bukan nggak ada kerjaan. Ini juragan-juragan semua loh. Tauke-tauke ini semuanya. Ya kan? Jadi luar biasa. Pengabdiannya kepada umat. Ya kan? Pak, ini ngumpulin begini Pak. Ini selama bulan Ramadan gimana Pak Yusuf? Ya insya Allah ini rezeki semua Allah yang kasih. Allah yang cariin. Kita kasih begini ya. Ini berapa porsi nih Pak disediakan? Insya Allah 500 kita minimal. Kalau habis nanti kita ini. Dan cukup mewah. Ada pembuka puasanya, ada kacang hijau, kadang-kala kita kolang-kaling, ada teh manis. Bentar lagi kita buka. Bentar lagi kan kita buka. Saya udah lihat kayak gini pengen buru-buru. Sabar. Insyaallah maha sabir. Iya betul Pak. Kita harus sabar Pak ya. Halal semua buat warung nasi kuning ya. Saya terima dengan baik. Ini nanti dimanfaatkan habis lebaran untuk dagang nasi kuning. Supaya teman-teman tahu hari ini dari kemarin sampai 30 hari yang punya toko di Tanah Abang ini memberikan gratis. Bukan di sini aja, di Hutan Kayu juga di depan kantor NU. Jadi Masya Allah ini makanan halal higienis. Saya jamin kehalalannya karena beli dari warung kampung ibu-ibu haji yang jual. Ya, terima kasih. Mari kita berbuka. Kita
Sudah di sini akhirnya sudah waktunya berbuka. Sekarang waktunya berbuka dan tadi sudah bersama Pak Yusuf juga kita sudah mengikuti perjalanannya bagaimana bangun masjid dan budaya berbagi. Jadi selama ini memang terus selama bulan Ramadan akan terus dibagikan untuk kaum duafa berbuka bersama. Sampai ketemu di perjalanan saya selanjutnya. Nah, berita terhangat minggu ini dan video viral sudah saya sajikan tadi ya. Nah, selanjutnya sudah tidak sabar tentunya saya akan memanggil bintang tamu saya. Tapi setelah yang satu ini. Ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini.